dan nanti pada puncaknya muncul seorang ulama qiraat yang fokus mendalami qiraat atau bacaan Al-Quran, namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, para pecinta Al-Quran di mana saja berada, para pemirsa penyimak Saharudin Channel yang kami hormati. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang seputar sejarah atau perjalanan lahirnya qiraat sab'ah itu, sekaligus kita mengenang dan mengenal para tokoh-tokoh qiraat sab'ah itu siapa saja dan kapan tahun lahirnya dan sejarah hidupnya mereka-mereka para tokoh qiraat dari masa ke masa. Baik teman-teman, kita mulai dari bahwasanya tentu saja Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi perjalanan sanad Quran itu dari Allah terus ke malaikat Jibril, lalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah ketika Quran turun tentu saja diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentu saja yang mempelajari atau yang menulis, apalagi yang menulis Quran, mencatat wahyu adalah sahabat-sahabat khusus. Dan sahabat-sahabat penulis wahyu inilah yang paling banyak memahami dan meriwayatkan Al-Quran, karena beliau-beliau ini adalah fokus mempelajari Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tentu saja mengetahui, sangat faham terhadap kondisi umatnya yang beragam suku, beragam dialek dan lahja. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah itu pada awalnya diturunkan kepada beliau Quran itu satu huruf, maksudnya satu macam ya, satu macam bacaan saja. Tapi Rasulullah meminta, ya Allah, berikan kami mu'afah dan maghfirah, ampuni kami ya Rasul, ya Allah, kata Rasulullah. Dan beliau minta supaya Quran itu jangan satu huruf. Lalu Quran diturunkan dengan dua huruf, ala harfain. Kemudian Rasulullah minta lagi, lalu diturunkan dengan ala salasati ahruf. Rasulullah minta lagi, lalu diturunkanlah ala sab'ati ahruf. Jadi singkatnya, Rasulullah memohon kepada Allah supaya Quran ini memudahkan bagi umatnya, sehingga membacanya tidak satu macam saja, tapi berdasarkan kemampuan mereka. Maka singkatnya Quran turun dengan 7 huruf. 7 huruf ini adalah maknanya panjang ya penjelasan sabati ahruf, tapi kesimpulannya bahwa Quran turun dengan banyak cara baca. Jadi Quran diajarkan oleh Rasulullah tidak satu macam cara, tapi banyak cara. Nah, banyak macam bacaan atau ragam bacaan cara baca inilah yang kemudian pada masa berikutnya diajarkan oleh para sahabat-sahabat senior, baik yang dikirim ke Kufah, ke Syam, yang di Madinah atau di Mekah. Ini beragam, terus diajarkan juga secara beragam. Jadi Quran gitu ya, dari Rasulullah sudah beragam, lalu para sahabat senior ini yang mengajarkan Quran yang terkenal adalah Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya. Lalu diajarkan kepada para tabi'in.
Nah, para tabi'in yang terkenal yang meriwayatkan bacaan Quran para sahabat ada namanya Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Beliau inilah yang meriwayatkan Quran kepada Imam Nafi'. Kemudian ada tabi'in murid dari sahabat namanya Abu Abdurrahman As-Sulami yang nanti meriwayatkan Al-Quran kepada Imam Asim. Ada Abu Ja'far Al-Qa'qa', ada Mujahid bin Jabir, ini tabi'in yang terkenal. Mujahid bin Jabir inilah yang nanti akan meriwayatkan atau mengajarkan Quran kepada Abu Amr dan Ibnu Amir. Nah, tabi'in menerima bacaan dari para sahabat juga beragam. Begitupun tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in juga beragam. Dan karena itu para tabi'ut tabi'in ada Imam Nafi', ada Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Mereka ini menerima bacaan yang berbeda-beda juga. Dan nanti pada puncaknya muncul seorang ulama qiraat yang fokus mendalami qiraat atau bacaan Al-Quran, namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Nah, inilah tokoh yang pertama kali ingin menyederhanakan bacaan Quran yang beragam dari tabi'in ini, dari guru-guru beliau. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224. Berarti beliau hidup pada abad ketiga Hijriah. Nah, beliau ini ingin menyederhanakan bacaan yang sangat banyak itu. Maka ada ahli sejarah yang menyatakan Ubaid Qasim bin Salam ini, Abu Ubaid Qasim bin Salam ini sempat menyederhanakan 25 bacaan saja. Jadi nggak usah banyak-banyak, 25 qiraat maksudnya. Nah, nanti pada masa berikutnya ada ulama Quran sekaligus mufassir yang terkenal namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menyederhanakan lagi. Ada ahli sejarah menyatakan sampai menyederhanakan hanya 20 qiraat saja. Beliau menyeleksi hanya 20 qiraat atau 20 imam yang valid lah, yang untuk menyederhanakan saja, bukan yang lainnya salah, tapi untuk menyederhanakan. Nah, Ibnu Jarir mengumpulkan 20 qari atau 20 qiraat. Dan nanti pada puncaknya, pada masanya namanya Imam Ibnu Mujahid pada abad keempat yang beliau wafat pada tahun 324. Ibnu Mujahid inilah yang menyederhanakan hanya 7 saja. Karena 20 masih kebanyakan. Beliau meneliti dan menelusuri dan tentu saja memilih dengan penuh pertimbangan, penuh dengan kejelian, pendalaman, sehingga 7 bacaan ini dianggap oleh beliau sudah mewakili bacaan-bacaan yang lain untuk menyederhanakan. Maka Imam Ibnu Mujahid mengarang kitab namanya As-Sab'ah fil Qiraat, dan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya qiraat sab'ah. Karena itu teman-teman, di buku-buku qiraat itu selalu diungkap bahwa pencetus qiraat sab'ah itu adalah Imam Ibnu Mujahid. Karena beliaulah yang pertama kali menyederhanakan. Kalau terlalu banyak qiraat itu menyusahkan. Coba 7 qiraat saja teman-teman kan kesulitan kan. Saya sendiri merasa belajar qiraat sab'ah itu sulitnya bukan main, itu sulit sekali. Padahal cuma 7. Bayangin kalau andai kata 20, 25 atau mungkin 70 itu. Maka disederhanakan oleh beliau, namanya Imam Ibnu Mujahid. Cuman pada masanya Imam Ibnu Mujahid, murid dari 7 imam ini, mulai dari Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai, murid-muridnya masih banyak. Artinya torik-toriknya ini, rawi-rawinya masih banyak. Sehingga masyarakat mungkin sama-sama qiraat Asim tapi banyak bedanya. Jadi masih kesulitan, ada sisi sulitnya karena 7 tapi bawahnya ini cabang-cabangnya masih banyak. Maka pada masanya namanya Imam Abu Amr Ad-Dani yang wafat 444, jadi 100 tahun kemudian baru muncul seorang ulama yang ingin memudahkan masyarakat.
beliau menyederhanakan, udah setiap satu imam 2 rawi saja. 2 rawi saja itu sudah cukup mewakili bacaan-bacaan yang lain. Maka Imam Abu Amr Ad-Dani melalui kitabnya Kitab At-Taisir menyederhanakan setiap satu imam rawinya, muridnya hanya 2 saja. Maka Imam Nafi rawinya Qalun dan Warsh saja. Imam Ibnu Katsir ada Al-Bazzi, Kumbul. Imam Abu Amr rawinya Ad-Duri dan As-Susi. Imam Ibnu Amir rawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Imam Asim, Syu'bah dan Hafs. Imam Hamzah rawinya Khalaf dan Khallad. Imam Al-Kisai rawinya Abul Harith dan Duri Al-Kisai. Jadi Duri Al-Kisai ini sampai 2 kali jadi rawi. Nah, udah disederhanakan oleh Abu Amr Ad-Dani. Nah, Imam Abu Amr Ad-Dani ini bukan ulama sembarang. Beliau punya guru yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Beliau adalah murid dari Imam Thahir Ibnu Ghalbun. Thahir Ibnu Ghalbun juga murid dari Imam Abul Hasan Al-Hashimi. Imam Abu Hasan Al-Hashimi dari gurunya namanya Abul Abbas Al-Usnani. Dan Imam Al-Usnani ini dari Ubaid ibn Sabbah, dan Imam Ubaid bin Sabbah dari gurunya Imam Hafs bin Sulaiman. Dan Imam Hafs dari gurunya Imam Asim. Imam Asim dari Abdurrahman As-Sulami. Imam Abdurrahman As-Sulami dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit, dan Utsman bin Affan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Amr Ad-Dani inilah yang menyederhanakan rawinya. Lalu Abu Amr Ad-Dani mengajarkan lagi kepada muridnya namanya Abu Daud Sulaiman, lalu meriwayatkan lagi riwayat itu kepada muridnya namanya Imam Ibnu Huzail Al-Balansi. Ya, nama lengkapnya Abul Hasan Ibnu Huzail Al-Balansi. Nah, Ibnu Huzail inilah mengajarkan lagi kepada muridnya namanya Imam Abul Qasim Ibn Firruh Ibn Khalaf Ahmad Asy-Syatibi, atau yang kita kenal dengan namanya Imam Asy-Syatibi, yang menyusun kitabnya dalam bentuk nazam, kitab qiraat namanya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, yang merupakan ringkasan dari kitabnya Abu Amr Ad-Dani. Imam Asy-Syatibi wafat pada tahun 590 Hijriah. Dan itu terus menerus diajarkan kepada murid-muridnya sampai kepada Imam Ibnul Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijriah. Jadi gitu ya perjalanan, begitulah teman-teman perjalanan qiraat dari Rasulullah kepada para sahabat-sahabat, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'in, lalu disederhanakan oleh Imam Ibnu Mujahid. Tapi sebelumnya sudah ada Abu Ubaid Qasim bin Salam yang sudah menyeleksi, tapi Imam Ibnu Mujahid lah yang menyederhanakan hanya 7 saja, lalu disempurnakan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani pada tahun pada abad ke-5 Hijriah, lalu dihimpun lagi dalam bentuk nazam, diperjelas oleh Imam Asy-Syatibi. Lalu nanti pada masa abad ke-9, pada masanya Imam Ibnul Jazari, beliau meneliti lagi dan ditambahkan lagi. Menurut Imam Ibnul Jazari, ada lagi bacaan yang lain yang tidak termaktub di dalam qiraat sab'ah itu. Ada lagi 3 bacaan lain, 3 imam lain. Maka beliau menambahkan 3 lagi menjadi qiraat 10. Maka itulah yang kita kenal sampai sekarang. Ada qiraat sab'ah, ada qiraat 10. Qiraat 10 ini dipelopori oleh Imam Ibnul Jazari, Muhammad bin Yusuf Ibnul Jazari. Beliaulah yang menambahkan 7 itu, tambahkan 3 lagi menjadi qiraat 10. Dan sampai sekarang bacaan yang masyhur atau yang mutawatir hanya 2 itu, bacaan 7 atau qiraat sab'ah yang berdasarkan yang disusun oleh Imam Ibnu Mujahid, yang disempurnakan oleh Imam Abu Amr dan diperjelas dalam bentuk bait oleh Imam Syatibi,
dan dikenal dengan Thariq Asy-Syatibiyah 7 imam. Lalu Imam Ibnul Jauzi menambahkan 3 lagi menjadilah qiraat 10, dan itulah yang kita pelajari selama ini, qiraat 7 Thariq Asy-Syatibiyah dan qiraat 10 Thariqnya Imam Ibnul Jazari yang bernama Thariq Ad-Durrah atau Thariq Thayyibatun Nashr. Itulah sekilas teman-teman sejarah perjalanan bacaan Al-Quran yang sampai sekarang kita kenal dengan qiraat sab'ah, bacaan 7, atau bacaan qiraat 10, qiraat asyrah karena 10 imam. Teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan membantu memberikan pemahaman sedikit ya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, mungkin bisa ditambahkan teman-teman. Kalau ada yang keliru bisa ditambahkan ya di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin ada yang lebih paham, saya hanya sedang belajar juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan. Terima kasih, ditunggu saran dan komentarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.